Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan, mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%, sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85, sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan, gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh, Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir, Bu. Semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja, kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos. Hanya beberapa piring. Bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku, tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus. Bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih, Nona muda. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku?
Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik, tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam dan terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Oh, Gibbs ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis. Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Lewis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Lewis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar.
yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Lewis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Lewis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Lewis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini. Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Lewis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir. Bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya. Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Lewis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Lewis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi, disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga. Hai, namaku Daniel. Panggilanku Denny, dan ini bukan waktu yang menyenangkan. Tersenyumlah Denny, jangan membuat kami merasa bersalah. Ya, aku senang sekali dikirim jauh dari pandangan kalian. Jangan salah paham dengan kami sayang, kau akan suka sekali sekolah ini, ya kan sayang? Ya, itu merupakan sekolah bergengsi untuk anak-anak keluarga kaya. Ibumu dan aku juga sangat suka saat kami di Kingsbury. Karena itu memang sempurna untukmu. Aku sama sekali tak seperti kalian. Tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada kami karena menjauhkanmu dari jalanan.
Nada bicaranya selalu merendahkan. Meski aku benci terjebak di asrama tua, aku bisa memanfaatkan waktu jauh dari orang tuaku. Sebelum kulanjutkan, sebaiknya kuceritakan bagaimana ini terjadi. Sederhana, kulihat seorang cowok besar dan tangguh mendorong temanku. Jadi kurobek ban mobilnya di depannya untuk memberinya pelajaran. Tapi bagi orang tuaku itu adalah tindakan memberontak. Jadi mereka mengirimku ke sekolah asrama sebagai hukuman. Saat kami berhenti di depan gerbang Kingsbury, sejenak aku lupa betapa aku tak ingin berada di sana. Menara kastil abad pertengahan yang tersembunyi di balik awan bisa keliru dikira Hogwarts. Sebenarnya kurasakan secerca harapan untuk masa depanku di sini. Sayangnya, harapan itu hanya berumur pendek. Kepala sekolah, Pak Hooper, sudah baca berkasku dan mengambil keputusan tentangku. Tenang saja, kami punya reputasi disiplin kami bukan tanpa alasan dan siswa seperti Daniel ini paling diuntungkan akan hal itu. Jelas bukan awal baru yang kubayangkan. Bu Bell menuntunku menyusuri lorong kemudian berhenti di depan pintu ruang 237. Seorang gadis menjawab, "Hai teman sekamar, aku Cassandra. Kau bisa panggil aku Cass. Selamat datang di Kingsbury." "Danny, kau akan berada dalam pengawasan Cassandra di luar jam sekolah. Dia siswa teladan lama di sini untuk mengerti bahwa tak ada jalan untuk menghindari aturan kami. Tentu saja mereka akan menyuruh peliharaan guru untuk mengasuhku. Luar biasa." Cass lebih buruk dari yang kukira. Dia terus saja pakai alasan cari sesuatu untuk menyentuh barang-barangku. Tentu saja dia juga mengendap-endap saat aku tak ada. Jadi kupikir aku bisa sedikit bersenang-senang. Ku beri teman sekamar yang kepo ini sesuatu yang membuatnya penasaran. Ini seperti sebuah buku diari biasa, tapi di dalamnya kutuliskan bahwa aku membawa botol air berisi vodka ke kelas, meletakkan kutu busuk di ranjang kas, dan menjual kertas contekan ke siswa lain. Kalian tahu hal-hal yang seru. Pastinya tak akan kulakukan semua itu, tapi kita harus berikan penonton kita drama, ya kan? Dan hari berikutnya, perilaku Cass memastikan bahwa dia sudah membacanya. Apa semua baik-baik saja, Cass? Apa? Semuanya baik? Kupikir ini waktunya mencuci spray, jangan hiraukan aku. Tentu saja, aku percaya padamu. Di Kingsbury ada peraturan untuk apa saja. Aku berhasil melanggar sebagian dari aturan itu dalam 2 minggu pertama hanya dengan keberadaanku sepertinya. Parahnya, hukuman itu hampir tak pernah cocok dengan pelanggarannya. Pernah aku harus mengembalikan ratusan buku kerak karena melewatkan jam malam pukul 8 hanya karena aku belajar di perpustakaan. Di waktu lain aku harus bersihkan aula makan selama sepekan penuh karena pakaianku tak tersemat sebentar saja. Belum lagi Bu Bell sepertinya punya mata untuk melihat segalanya di mana saja sekaligus. Apa-apaan ini? Bagaimana seharusnya aku tahu Teen Vogue dianggap sebagai bahan selundupan di sini? Dan itu bisa dihukum dengan membersihkan setiap tempat lilin di gereja sekolah. Apa mungkin sekolah ini bisa lebih ketat? Mereka sungguh mengharapkan kami menghibur diri dengan tertawa melihat awan seperti kami ini pasien di rumah sakit jiwa atau bagaimana? Dengan kesenangan nihil, tak heran semua di sini selalu terlihat seperti zombie. Kudengar kau ini pemberontak sekolah yang baru, Daniel ya kan? Aku Caroline. Bagaimana kalau kita tiup dudukan lilin ini dan pergi bersenang-senang? Tidak, terima kasih, aku sudah cukup dapat masalah. Tak apa, ayolah. Hei, kau, selesaikan yang ini, mau tidak? Keberanian cewek ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau tidak? Kau tak boleh menyuruh-nyuruh orang seperti itu. Hentikan sikap sok benar itu. Tak perlu pura-pura kau peduli dengan kutu buku. Aku baik-baik saja dan dia di sini bukan kutu buku. Kukira kau ini keren. Apa maksudnya itu tadi? Cowok itu berterima kasih padaku, memperkenalkan dirinya Ian dan bertanya kesalahan sepele apa yang telah kulakukan hingga terjebak dalam pekerjaan membosankan ini. Jadi kami ngobrol dan mengolah aturan Kingsbury sementara aku selesaikan pekerjaan. Rasanya seolah aku akhirnya terlihat setelah minggu-minggu pertama yang mengerikan itu. Tiba-tiba semua tak lagi terasa begitu buruk. Tapi Caroline sudah mantap membuat hidupku sengsara. Pagi ini dia menghadangku di lorong tepat sebelum bel berbunyi, yang membuatku dapat masalah karena terlambat dan berlari. Jika tak sedang membuatku terkena masalah, dia berusaha mencoba mempermalukanku dan menyebalkannya, itu berhasil. Meskipun aku ingin lakukan sesuatu mengenai hal itu, aku tahu kalau segala bentuk pembalasan akan membuatku terkena lebih banyak masalah. Satu-satunya momen damai yang kualami adalah bersama Ian. Kok bisa aku tak pernah tahu soal tempat keren ini sebelumnya? Ini ruang hiburan dan sistem home theater. Dan di luar sana ada kolam renang ukuran olimpiade dan lapangan kriket kita. Cukup keren ya kan? Tapi kita hampir tak pernah diperbolehkan menggunakannya. Terkadang kurasa ini ada hanya untuk membuat orang tua terkesan. Tempat ini sulit dipercaya. Yang ada hanya belajar dan tak boleh main. Apa ini penjara? Dan lagi aku punya teman sekamar kepo yang harus dihadapi. Untuk melanjutkan tipuan itu, kutulis beberapa aksi rekayasa di buku harian palsuku. Aturan konyol, kelakuan Caroline, dan betapa aku membenci Kingsbury juga masuk ke dalam buku harian ini. Kita terjebak di kampus ini dan semua yang menyenangkan melanggar aturan. Rasanya seolah kita di sini untuk diprogram menjadi robot patuh yang orang tua kami ingin kami di sini. Tapi paling tidak Ian baik. Hari berikutnya, Cass terus mencoba membuka obrolan denganku. Hei, teman sekamar, semuanya baik-baik saja denganmu? Definisikan semuanya. Seperti bagaimana kau suka dengan Kingsbury?
Apa ada yang memberimu masalah atau apapun? Apa seharusnya aku mendapat masalah? Tidak, kuharap tidak. Aku hanya berpikir kau kelihatannya agak lesu. Sebagai teman sekamarmu, aku ingin kau tahu kalau aku ada di sini untukmu kalau kau butuh teman. Oh, dia pasti sudah membaca buku harianku lagi. Tapi jujur, menurutku penampilannya yang kikuk itu cukup menarik. Lalu dia mencoba mengubah pembahasan ke Caroline, yang ternyata mantan teman sekamarnya. Aku tahu dia jahat, tapi dia tak selalu begitu. Dia hanya berubah setelah satu masalah besar yang hampir membuatnya dikeluarkan. Wah, kira-kira apa yang sudah diperbuatnya? Cass mengatakan Caroline juga kemudian segera pindah ke ruang lain. Aku tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya baik padaku. Cass tampak sungguh baik, tapi aku ingin lihat apa dia bisa jujur. Jika kau memang benar temanku, kalau begitu beritahu aku. Apa kau sudah baca buku harianku? Kau tahu? Tapi dengar aku dulu. Orang tuamu membayarku untuk mengawasimu dan melaporkan apa saja ke mereka. Aku setuju karena aku kira aku membantumu berada di jalur yang benar. Tapi Cass sadar aku tak sungguhan lakukan perbuatan buruk. Jadi sebenarnya dia hanya beritahu orang tuaku hal-hal yang baik saja. Aku janji aku sudah tak lagi bekerja untuk mereka. Mereka salah telah memata-mataimu, tapi aku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kau maafkan aku? Aku percaya padanya, tapi tak ada salahnya gunakan pertemanan baru ini untuk hal yang baik. Jadi ku minta Cass mengusulkan kegiatan yang menyenangkan untuk musim liburan yang akan datang untuk mencerahkan tempat yang tak punya kehidupan ini. Para guru mendengarkanmu dan kita akan donasikan uangnya untuk tujuan yang baik. Kau sangat mencintai tempat ini ya kan? Buatlah semua orang mencintainya juga. Kedengarannya hebat, ayo kita lakukan. Berkat Cass, pasar Natal kami jadi semarak. Aku tak pernah melihat begitu banyak wajah tersenyum di Kingsbury. Aku bahkan berhasil mendapatkan hiburan di menit-menit terakhir. Yang mengejutkan, Ian secara sukarela mengajukan diri untuk tampil dan dia benar-benar hebat. Dia biasanya tidak selalu menonjol, namun malam itu segalanya berubah. Mungkin karena lampu-lampu Natal atau efek Ed Sheeran yang membuat Ian disukai semua orang, termasuk aku. Kami tak hanya bersenang-senang, tapi juga menggalang ribuan dolar untuk didonasikan ke rumah sakit lokal. Beberapa hari setelahnya, kami melihat Caroline bersikap genit ke Ian. Tentu saja sekarang Caroline akan berusaha menempel ke Ian karena dia tahu dia itu menarik. Untungnya Ian sepertinya tak tertarik. Apa kau lihat-lihat? Cuma kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau? Terima kasih, Cass. Dia benar-benar tak paham isyarat itu. Di saat itu aku tahu telah kutemukan kelompokku. Hari berikutnya saat aku sedang konsentrasi pada ujian matematika, Caroline tiba-tiba menunjukkan sesuatu padaku. Aku minta maaf, ayo kita berteman. Dia ingin berbaikan, sekarang? Bu Haris, dia mencontekku. Apa-apaan? Pembohong tak tahu malu ini. Aku hendak menyiapkan yang terburuk saat Bu Haris berkata, apa ini, Caroline? Jawabannya tak seperti punyamu. Bukannya Daniel perlu mencontekmu. Dia memberikan kembali lembar jawabanku dan menyuruh Caroline keluar. Aku bisa lihat dia masih syok saat dia berjalan keluar. Luar biasa. Bu Harris benar-benar memahami tindakannya. Bu Harris tak seperti guru lain di Kingsbury. Ia tegas, tapi baik hati. Dengan dirinya di sampingku, Caroline tak menggangguku lagi. Aku merasa aman untuk bercerita pada orang dewasa sepertinya. Kami akhirnya jadi lebih seperti teman. Kau menyukai Ian ya kan? Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Akan ada karnaval di kota besok malam. Itu kesempatanmu untuk mengambil langkah. Tapi, Bu Harris, jam malam... Oke, memang itu tak terdengar seperti ide bagus, tapi aku memang ingin pergi berkencan dengan Ian. Jadi aku mengirim pesan padanya dan dia langsung berkata ya. Bu Harris pada dasarnya menyuruhku untuk melakukannya. Hal buruk apa yang terjadi? Ku coba pergi diam-diam, tapi saat aku melangkah memasuki lorong, senter Bu Bell menyilaukanku. Dan astaga, dia marah. Sangat marah sampai dia menyeretku langsung menuju kantor Pak Hooper. Ini adalah kedua kalinya aku datang kemari, yang mana jauh lebih cepat dari yang kusangka. Saya tahu sejak awal kau akan menjadi masalah, Nona Osborne. Anda melanggar peraturan berkali-kali dan menunjukkan ketidakpedulian yang nyata terhadap otoritas. Pak, selain malam ini, saya tak berniat untuk melanggar aturan apapun. Saya berjanji saya telah belajar dari kesalahan tersebut dan tak akan mengulanginya lagi. Itu bukan pelanggaran ringan, Nona Osborne. Minum-minum, menyebarkan contekan, mengotori ranjang teman sekamarmu dengan serangga. Itu adalah yang kutulis di buku harian palsu. Bagaimana bisa? Kami tak izinkan kenakalan macam itu di sini. Malah, Anda seharusnya dikeluarkan saat ini juga. Namun karena hormat kami akan orang tua Anda diperbolehkan keluar secara diam-diam atas kemauan Anda sendiri. Ku coba menjelaskan diriku, jadi akhirnya beliau memberiku 3 hari untuk mengumpulkan bukti. Saat aku kembali, kulihat laci bangkuku terbuka, dan Cass tertidur. Dia tak akan mungkin lakukan ini, kita berteman, tapi siapa lagi? Ponselku tiba-tiba berdering, itu Ian. Aku tak ingin membicarakan ini lewat telepon, jadi secara singkat ku jelaskan kalau seseorang tak ingin aku berada di sini dan aku janji kita akan bicara nanti. Aku juga tak ingin kau keluar, Bestie. Aku juga tidak, Casey. Tak mau buang-buang waktu, kususun rencana untuk melacak pelakunya. Kali ini kutulis kalau aku akan mainkan lelucon ke Bu Bell. Aku bahkan mengatur sistem alarm senyap dengan selembar kertas ini untuk melihat jika ada yang membuka laciku. Hari berikutnya, lihatlah, alarm itu bekerja dengan sangat baik. Dia pasti mengambil umpannya.
Sekarang yang perlu dilakukan adalah kubuka pintu dan melihat seseorang yang sungguh tak terduga. Kini rencanaku sudah berjalan. Aku dan Ian bersembunyi di balik dinding di dekat kantor Bu Bell. Ini kencan pertama yang menarik. Romantis, bukan? Kami tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Aku mengintip dari balik sudut dan melihat. Bu Harris? Langsung kurasakan darahku mendidih. Orang satu-satunya yang kupercaya mengkhianatiku? Aku hendak mendatanginya saat Ian menarikku kembali dan menutupkan satu tangannya di mulutku. Bu Harris melihat sekeliling dengan tak sabaran kemudian berusaha membuka pintu. Saat engselnya berdiri terbuka, Ian membunyikan alarm yang nyaring. Terkejut, Bu Harris tersandung dan terjatuh. Kemudian Bu Bell berlari cepat menuju ke arah kami. Ada apa? Saya sampai tepat waktu untuk menangkap mereka berdua ini menyelinap ke kantormu. Mereka mainkan lelucon terhadapmu. Apa kau yakin? Karena bukan itu yang dilihat kamera. Dia bohong. Dia tulis semua itu di dalam buku hariannya. Saya ada di sini untuk menangkap basah dirinya. Bu Harris, bagaimana Anda tahu apa yang saya tulis di buku harian pribadi saya? Aku hanya main-main dengan teman sekamarku. Anda berusaha menggunakan untuk melawanku? Jangan percaya apa yang dia ucapkan. Dia itu anak nakal. Kenapa dia menulis tentang menyelundupkan alkohol jika dia tak berpikir untuk melakukannya? Itu hanya masalah waktu. Jadi Anda hanya mengarang jika tak ada yang terjadi, Bu Harris? Caroline muncul di samping Pak Hooper. Wajah Bu Harris berubah pucat saat melihat mereka. Caroline lalu mengatakan dia tak sengaja mendengar Bu Harris menyuruhku keluar setelah jam malam. Yang mana mengejutkan karena dia pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Itulah bagaimana Caroline dihukum sementara pacarnya dikeluarkan. Menyadari pola perilaku Bu Harris, dia mendatangiku. Kami memutuskan untuk bekerja sama menghentikan hal ini sekali untuk selamanya. Apa Anda ingin menjelaskan diri Anda? Anda sungguh percaya dengan berandalan ini? Mereka hanya ingin membuat saya tampak buruk. Bukan aku dalam video itu palsu. Di titik itu banyak murid sudah berkerumun mengelilingi kami. Mereka semua maju ke depan untuk berbagi cerita yang sama mengenai Bu Harris. Dia dipercaya lalu membujuk mereka untuk melanggar aturan sekolah. Ketika mereka hampir diusir, dia memeras orang tua mereka untuk membayar banyak uang padanya agar mereka tetap di sini. Pada saat inilah, Bu Harris harus mengaku pasrah dan mengakui kesalahannya. Pak Hooper memanggilku ke kantornya keesokan harinya. Nona Osborne, saya minta maaf telah salah menilai Anda. Saya terkejut tahu apa yang dilakukan Bu Harris terjadi tepat di bawah pengawasan saya. Saya mungkin tak akan pernah tahu jika bukan karena insiden kemarin. Jadi terima kasih. Saya akan lakukan apa saja untuk perbaiki kerusakan yang telah diperbuatnya. Pak, saya rasa bukan Bu Harris akar dari permasalahan. Itu terletak pada peraturan keras Kingsbury. Saya tahu Anda sangat membanggakannya, tapi kekakuan tak membantu. Anak yang penurut menjadi lembut dan penurut, sementara yang berkemauan keras akan menentang otoritas. Bu Harris memanfaatkan itu. Kebanyakan murid di sini luar biasa, tapi kreativitas mereka dihancurkan di bawah disiplin yang ketat. Pak Hooper dengan sabar mendengarkan aku. Pada akhirnya dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat tinggal. 1 minggu kemudian kami menerima sebuah email berjudul sebuah pesan dari kepala sekolah. Email itu berisi video Pak Hooper memberikan permintaan maaf secara formal kepada murid dan keluarga yang menjadi korban Bu Harris yang tak lagi mengajar dimanapun. Beliau juga mengakui adanya masalah yang melanda sekolah kami. Kedepannya kami akan menanamkan solusi berbasis konseling untuk menangani masalah siswa. Beberapa hukuman keras akan dihapuskan dan layanan kesehatan mental akan tersedia bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga akan terus digalakkan. Keadaan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Suasana ceria telah kembali ke lorong-lorong yang indah ini. Caroline berhenti berulah dan mulai memperbaiki hubungan dengan teman lamanya, Cass. Sekarang setelah kondisi mereda, kurasa aku jatuh hati dengan Kingsbury dan juga seseorang. Kami akhirnya pergi untuk kencan yang telah lama kami nantikan. Hei, apa sebenarnya yang kau pikir kau lakukan? Aku tahu kau mencuri uangku. Kembalikan padaku sekarang juga. Ya, kembalikan pada Sophie. Itu uang tunjangannya. Uang apa? Aku tak tahu soal uang apapun. Aku mengangkat bahu sambil berjalan menuju ranjangku, mengabaikan wajah marah Sophie. Setelah itu, aku harus dengarkan Sophie sampaikan tuduhannya padaku. Bla bla bla. Aku tahu itu hanya karena aku ini tomboy. Jadi pastinya kalau cewek memilih rambut pendek dan pakai baju kedodoran, maka dia pasti pencuri? Akhirnya aku sampai pada batas sabarku. Berhenti menuduh. Aku tak mencuri uang apapun. Aku bahkan tak tahu kau punya uang. Aku tahu kau mengambilnya. Kalau tak kau kembalikan padaku sekarang juga, maka akan kuadukan Bu Hopkins. Ancaman yang tak masuk akal tak menggangguku. Jadi aku hanya rebahan di ranjang dan main ponselku. Sungguh suasana menegangkan. Lalu kulihat mereka semua dengan panik memeriksa ponsel mereka dan saling memberi tatapan bingung. Jadi, ku keluarkan earpodku dan mendengar telepon berdering dari dekat Sophie. Bukankah itu ponsel barumu, Sophie? Kenapa tak kau angkat? Apa? Tidak. Sophie terbata-bata sementara Bella dan Carly menatapnya kebingungan. Aku jalan ke arah Sophie, mengangkat bantal itu dan iya,
Di sana ada iPhone 13 Pro Max yang baru. Jadi, Sophie, jika tak ada masalah dengan ponsel barumu, maka kenapa kau merasa sangat perlu menyembunyikannya dan tak menjawab panggilanku? Dengan gugup ia menggigit kukunya lalu berseru, "Baiklah, ku habiskan semua tunjanganku untuk beli ponsel baru. Aku tahu orang tuaku akan marah kalau aku menghabiskannya begitu cepat. Jadi kukira akan lebih mudah untuk menyalahkanmu, karena kau anak baru dan terlihat agak mencurigakan." Bagus, aku menatapnya. Kau bisa saja, kau tahu, temukan orang yang lebih bodoh untuk kau kerjai. Karena sudah kulihat jelas siapa dirimu dan skenario kotormu. Tapi terserah. Teman-teman, aku minta maaf. Ia menatap Bella dan Carly dengan tatapan memelas. Tolong maafkan aku. Mereka berdua menggelengkan kepala dan beritahu Sophie kalau dia harus minta ke Bu Hopkins, pengawas asrama, untuk pindah kamar. Jika tidak, mereka akan beritahu semua orang tentang apa yang dia lakukan. Jadi dengan marah Sophie berkemas lalu pindah. Saat ruangan sudah terbebas dari Sophie, Carly dan Bella minta maaf padaku, lalu membantuku merapikan barang-barangku. Aku tersenyum ke mereka. Jangan khawatir, tak masalah. Setelahnya, mereka tak henti memuji pakaian dan gayaku, dan betapa pintarnya aku. Hal ini sangat menyanjung. Tapi dari luar aku tetap bersikap datar. Akhir pekan itu, sekolah membawa kami keluar berkegiatan di hutan. Guru kami mengadakan perburuan harta karun dan membagi kami jadi beberapa kelompok. Aku akhirnya sekelompok dengan Carly, Bella, dan 2 orang gadis lainnya. Guru memberi Bella peta. Dia memegangnya dengan cara yang salah. Kurasa peta ini rusak. Aku tertawa kecil, mengambilnya, lalu menggunakan petunjuk pertama yang kami dapatkan. Aku segera tahu bahwa kami perlu jalan 100 langkah ke timur dan temukan sebuah pohon di tepi danau. Ternyata semua petunjuk yang lain sama mudahnya dengan yang pertama. Dan segera kami selesaikan permainan. Di urutan pertama, semua orang melongo dan bertepuk tangan padaku. Ini sih gampang sekali. Kami dalam perjalanan kembali ke kamar asrama saat Carly menghampiriku dan berkata, "Hei Sam, kau hebat sekali hari ini." Oh, itu bukan apa-apa. Permainan teka-teki adalah kesukaanku. Hei, aku punya ide. Ayo kita bentuk tim detektif. Karena sekolah kita masih punya beberapa kasus yang belum terpecahkan. Itu ide bagus. Dengan gabungan pikiran Sherlock Holmes kita, tak ada yang tak mungkin. Lalu kami bertiga saling pandang dan tertawa. Aku mengangguk setuju. Maksudku, agen detektif terdengar menyenangkan. Dan itulah bagaimana tim detektif CSI lahir. Kepanjangan dari Caroline, Samantha, dan Isabella. Tentunya. Awalnya, semua orang menertawakan kami karena mereka pikir grup ini omong kosong. Tapi kemudian, saat ujian matematika dicuri, dan lewat keterampilan investigasi ahli kami mengaitkannya ke Aubrey, siswa terbaik di kelas. Hei, kami bahkan menangkap orang aneh yang menyelinap ke sekolah kami untuk memata-matai para cewek. Dan hanya soal waktu sampai semua orang mulai mengakui kemampuan kami. Suatu hari, kami bertiga berdiri di loker saat serangkaian alarm pesan berbunyi. Ternyata, di halaman pengakuan milik sekolah, kami terdapat postingan baru yang menyatakan kalau Liam, anak laki-laki terpopuler di sekolah, telah merayu dan menipu banyak gadis. Mereka juga memposting beberapa surat cinta yang diselipkan Liam ke loker para cewek untuk memanipulasi mereka supaya mau memberinya uang. Pesan itu menunjukkan, aku tak sabar mengajakmu kencan spesial tapi kartu debitku tak bisa dipakai. Jika kau pinjamkan milikmu, aku akan memastikan kencan kita luar biasa. Aku janji, X. Ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, kurasakan ada tepukan di pundakku. Lalu aku berbalik dan melihat Liam tampak cemberut berdiri di sana. Tolong, kau harus membantuku. Ini tuduhan palsu. Tolong bantu temukan siapa yang melakukannya. Dan kalian tahu, tentu saja kami semua langsung mengangguk. Tidak ada yang bisa menolak membantu cowok setampan Liam. Oh, maksudku, kami ini tim detektif yang terkenal di sekolah, jadi tak bisa mengabaikannya, ya kan? Ya, benar saja. Aku memutar mataku. Aku tak salahkan Carly karena suka dengan Liam. Maksudku, semua orang menyukainya. Kurasa, bahkan aku juga. Bella kemudian menyela lamunanku. Ayo teman-teman, fokus pada pekerjaan kita. Kurasa orang yang lakukan itu pasti punya semacam dendam ke Liam. Semua orang setuju dan mulai menginvestigasi, yang membuatku menyelinap ke asrama Liam dan mengacak-ngacak tempat sampah. Bingo! Kutemukan secari kertas yang dirobek-robek berisi pesan yang harusnya dikirim Liam ke korbannya, dicoret dengan tinta hijau. Lalu, siapa yang kebetulan ada noda hijau di tangannya? Tak lain adalah James, salah satu teman sekamar Liam. Ternyata, James melakukan ini karena iri dengan popularitas Liam. Betapa licik.
Nah, kesibukan ini membuat grup detektif kami semakin terpercaya. Kami sebenarnya punya fanbase sendiri dan aku selalu tak sengaja dengar anak-anak lainnya membicarakan hal baik tentang kami. Bagian terbaiknya, Liam sangat berterima kasih pada kami sehingga lebih sering nongkrong dengan kami. Kami bahkan ke taman dengannya di suatu akhir pekan dan dia belikan kami semua es krim. Carly terus saja memilih rambutnya dan menatapnya terpesona. Jadi cewek santai. Aku sebatas tersenyum dan berkata thanks. Satu-satunya yang sepertinya tak terkesan dengan Liam yaitu Bella. Mengambil es krim itu, memaksa tersenyum sopan lalu cuek kepadanya. Biar, paling tidak akhirnya satu kompetitor berkurang untuk dapatkan perhatian Liam. Suatu hari, kami sedang makan siang. Saat kami tak sengaja dengar cewek-cewek di meja sebelah bicara tentang cewek yang melihat hantu di lab kimia. Dan itu sangat membuatnya ketakutan sampai tak mau keluar dari kamarnya berhari-hari. Menurut yang lain, legenda hantu ini sudah ada sejak lama. Nah, itu terdengar seperti tugas untuk CSI. Tapi Bella langsung melipat tangannya dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tak ikut. Tak ada hantu di dunia ini. Dengan tegas aku berkata, ya, jadi kita harus pergi dan meluruskan ini. Tapi tak peduli berapa keras aku dan Kelly berusaha membujuknya, ia menolak mentah-mentah. Apa kau tahu kutukannya? Jika ada seorang pun mencari hantu ini, mereka akan dikutuk dan akan sial selama sisa hidupnya. Bukankah kau baru saja bilang tak ada hantu di dunia ini? Lalu kenapa kutukan bodoh itu mengganggumu? Sebenarnya aku takut hantu. Kupandang Bella, berusaha untuk tertawa. Oke, kalau begitu kau tetap di ruangan. Lalu aku dan Carrie pergi membahas rencana malam itu. Kami sedang sembunyi di pojok lab kimia. Ya ampun, membosankan di sini. Dan aku cukup lapar. Seharusnya aku membawa camilan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui kami. Itu membuatku bergidik. Kali menggoyang tanganku lalu berbisik. Sam, ayo kembali ke asrama. Shh. Aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Lalu kurasakan sentuhan di bahuku. Aku menatap Carly. Lalu kami berdua menjerit dan melesat ke pintu. Gedebuk, kami menabrak sesuatu dan terjatuh ke lantai. Aku segera bangkit dan melihat Carly dengan matanya yang terpejam dan berdoa. Tolong hantu, maafkan kami. Apa yang kalian lakukan di sini selarut ini? Aku mendongak. Ternyata Bu Hopkins yang merengut. Yap, kalian berdua akhirnya dihukum seminggu selamanya karena berkeliaran di jam ini. Setelah Bu Hopkins menceramahi kami lagi dan mengawal kami balik ke asrama, Bella menatap kami dari ranjangnya dan berkata, "Sudah ku bilang kalian berdua akhirnya akan terkutuk, bukan begitu?" Aku mendengus. Maksudku, kutukan itu omong kosong, benar kan? Tapi kemudian hal aneh mulai terjadi padaku dan Carly. Tugas sejarahku hilang 10 menit sebelum tenggat waktu. Carly akan mengenakan perlengkapan olahraganya dan mendapatinya penuh dengan noda lumpur. Dan barang-barang pribadi kami terus hilang, lalu muncul di tempat yang aneh. Parahnya, gosip tim detektif dikutuk telah dengan cepat tersebar. Cukup sudah. Aku perlu menyelidiki yang disebut kutukan ini dan mengungkapnya. Kuceritakan pada Bella dan Carly apa yang kurencanakan, tapi mereka tampak tak yakin. Tidak, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Aku nggak mau lagi Sam, baiknya kau juga tak ke sana. Oke, tenanglah. Aku tak akan lakukan itu. Itu cuma gagasan. Tenanglah. Itulah yang kukatakan pada mereka. Tapi masalahnya, aku tak mudah menyerah. Dan aku perlu mencari tahu apa yang terjadi. Jadi malam itu, aku menyelinap keluar kamar dan pergi ke lab sendiri. Lorong yang mengarah ke lab sangat gelap dan sepi, sampai-sampai bisa kudengar napasku sendiri. Kemudian tiba-tiba, kulihat sosok gelap berdiri di depan pintu lab. Aku berjinjit mendekat, lalu kudengar suara. Apa ada yang melihatmu? Jadi hantu bisa bicara sekarang? Tapi tunggu, bukankah suara ini sangat tidak asing? Kuarahkan sinar lampu ponselku ke arahnya. Bella? Dan Liam? Bella tersentak. Dengarkan aku dulu, ini tak seperti yang kalian kira. Oh ya Tuhan, apa temanku telah mengkhianatiku selama ini? Aku segera berbalik dan cepat pergi. Bella mencoba mengejarku untuk menjelaskan, tapi aku tak mau dengar. Rupanya itu dia selama ini. Dia mainkan trik licik padaku dan Carly supaya kami mengira kami dikutuk dan takkan kembali ke tempat pertemuan rahasianya dengan Liam.
Saat kembali ke kamar ceritakan ke Kali apa yang telah terjadi dan kami putuskan untuk mengabaikan Bella. Itu yang pantas diterimanya. Suatu hari kami sedang makan siang saat Bella datang. Kami berdua hendak beranjak, tapi Bella buru-buru berkata, "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." "Tak perlu jelaskan. Kami tahu yang kau lakukan." "Aku tahu aku mengacau. Tapi itu karena aku takut kalian akan bereaksi seperti ini dan aku tak ingin kehilangan pertemanan kita." Kuletakkan nampan itu, lalu duduk dengan enggan. "Aku sudah pacaran dengan Liam selama beberapa waktu. Kami akan go publik. Tapi kemudian kulihat kalian berdua menyukainya. Dan aku khawatir kau akan marah padaku. Dan tim detektif kita akan bubar." "Tuhan, kau ini idiot. Kau pikir kami seegois itu?" "Ya, memang. Kami agak naksir Liam. Tapi jika kau beritahu kami kau pacaran dengannya, kami pasti baik-baik saja dengan itu." Mendengar itu, Bella terlihat malu. Lalu, dia memberi senyuman berdamai. Kemudian kami semua saling berpelukan dan berjanji kalau sejak saat ini tak akan ada lagi rahasia di antara kami. Dan tentu saja, tim detektif CSI masih aktif. Dan bahkan sekarang ada anggota baru, si cowok ganteng. Yap, kalian menebak dengan benar. Yang tak lain adalah Liam. Hai, Melanie di sini dan aku sedang menunggu dengan harap-harap cemas mendengar hasil pameran sains tahun ini. Aku tahu aku mungkin tak terlihat seperti tipikal anak yang suka belajar, tapi aku sangat serius dengan sekolah. Oh, tunggu dulu. Pemenang pameran sains sekolah West High 2023 adalah Harry Silver. Itu artinya pemenang kedua adalah Melanie D'Angelo. Selamat untuk kalian berdua. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Astaga, aku tak percaya aku nomor 2 darinya lagi. Kita selalu bergantian tukar posisi pertama dan kedua di setiap papan peringkat sejak kami masih kecil. Sangat tak adil. Lihat dia, yang dia lakukan hanyalah berpesta dan melakukan lelucon konyol. Tapi dia masih masuk daftar kehormatan, sementara aku harus belajar siang malam untuk mempertahankan nilai A. Ibu lama sekali. Keributan apa yang terjadi di sana? Ini butuh dirayakan. Bagaimana menurutmu kawan-kawan, Oliver, Garden? Ya, astaga, bisa tidak kalau pelankan sedikit saja? Jika dipikir-pikir, orang seperti Harry punya segalanya, sementara aku hanya punya ibu di sisiku. Oh, ibu datang tepat waktu. Ayah meninggalkan kami untuk wanita lain beberapa waktu lalu. Jadi ibuku berjuang setiap hari menjadi ibu tunggal. Dia pasti sangat sedih dan kesepian, jadi aku tak pernah menyebut ayah lagi. Kasihan ibu. Semakin aku merasa iba pada ibu, semakin aku marah pada ayah. Hanya sahabatku Izzy yang tahu soal ini, karena kau tahu sangat sulit membuka diri jika kau berasal dari keluarga yang berantakan. Untungnya ada satu hal di dunia ini yang bisa meningkatkan semangatku, sama halnya dengan denyut jantungku. Di hari-hari yang kelam dan gelap ini, gebetanku yang menawan, Cameron. Tahun terakhir SMP hampir usai, jadi aku harus segera mengambil tindakan dengan Cameron cepat. Masalahnya, setiap kali aku dekat dengannya, perusak kesenangan muncul entah dari mana untuk mempermalukanku. Dia terus memanggilku Melanin karena kekurang itu dan tak hentinya menggangguku. Kami tak pernah akur, tapi serius, apa masalahnya di akhir-akhir ini? Dia terlalu menggangguku, dan kenapa hanya aku? Aku tak percaya semua orang menganggapnya murid teladan. Bagiku, Harry tak lebih dari serangga yang paling mengganggu. Baiklah, rambut, make up, gigi yang putih bersih, cek. Aku akan mencobanya lagi hari ini, menunggu Cameron di lokernya dengan surat cintaku di tangan. Segera saat kulihat wajahnya yang menawan, kuhela nafas panjang lalu kupasang senyum termanis. Tapi tiba-tiba, seseorang merusak rambutku dari belakang. Aduh, aku berbalik untuk melihat pelakunya. Harry, kau tampak panas, dan itu juga menimbulkan aliran listrik juga. Sekarang kau bisa isi daya ponselmu dengan rambutmu. Berterima kasihlah padaku nanti. Ya Tuhanku, tak ada yang boleh lihat tatanan rambut Medusa ini. Rencanaku untuk mengaku gagal lagi, bahkan sebelum dimulai, semua berkat si badut Harry itu. Tunggu, bukankah itu ayahku? Dia sedang jalan keluar dari ruang kepala sekolah dengan wanita yang jauh lebih muda. Dan seorang anak laki-laki seumuranku. Dari info yang kukumpulkan, mereka bilang kalau anak laki-lakinya akan masuk sini. Melihat bagaimana ayahku mulai hidup baru dengan keluarga barunya, aku tak tahan merasa kasihan pada ibu. Ini semua karena kesalahan wanita itu. Andai dia hilang saja, semuanya bisa kembali seperti dulu lagi. Tapi itu hanyalah angan-angan, dan aku serta ibuku harus bertahan dengan kehidupan yang tak bahagia dan membosankan ini hari demi hari. Fudu untuk pemula? Apa ada kekuatan gaib yang mendengarkanku? Ini kedengarannya jawaban dari masalahku. Aku segera memesan buku itu. Aku mulai belajar segala jenis mantra dan ritual di dalamnya segera setelah paket itu sampai. Boneka voodoo menarik. Hari berikutnya aku pergi menemui Izzy secepatnya. Hei, aku terpikir untuk gunakan boneka voodoo ke istri baru ayahku agar orang tuaku kembali bersama. Bagaimana menurutmu? Apa itu benar-benar berhasil? Kurasa tidak.
Hei, Rabu. Maaf. Hei, hentikan Rabu. Harry Silver, tamatlah riwayatmu. Tapi, tunggu dulu. Kau tahu tidak, kita bisa mencobanya. Harry akan jadi kelinci percobaan yang sempurna. Apa? Dia? Dia hanya bersenang-senang sendiri. Bagaimana kalau voodoo itu benar-benar bekerja? Harry tak pantas menerimanya. Ya, kurasa tidak. Kalau begitu mari kita buat boneka untuk bocah laki-laki kita. Membuat boneka itu mudah, tapi yang sulit itu mendapatkan rambut subjekku. Dan pastinya aku tak akan dekati Harry secara fisik. Bahkan jika ada orang membayarku. Jadi, kupakai papan Ouija. Itu akan membantuku memecahkan kode lokernya. Di sana pasti ada beberapa helai tersangkut di sisi rambut mahal yang dia simpan di dalamnya. Tapi tak satu pun kombinasi itu berhasil. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Bagaimana dengan ini? Mari kita lakukan. Tapi, hanya ada buku-buku di dalamnya. Membosankan. Kalau begitu, ruang ganti tim. Aku pasti akan temukan sesuatu di seragamnya. Mari kita lihat. Harry Silver, ini dia. Aha, dapat. Aku hendak kabur dari lokasi saat tiba-tiba kulihat anak laki-laki hanya dengan handuk melingkar di pinggangnya. Aku berlari cepat menuju pintu dan berlari lurus melewati lorong. Itu hampir saja. Oke, aku masih harus rampungkan boneka voodoo itu. Dan selesai. Dengan bersemangat kutunjukkan isi karyaku kemarin malam. Cukup bagus kan? Ada rambut Harry juga. Apa? Bagaimana kau tahu itu benar-benar punya Harry? Bagaimana kalau itu milik orang lain? Ya, aku... Hei, apa kalian dengar ada orang mesum bermata panda menyelinap di sekitar ruang ganti cowok kemarin? Pergilah! Tapi jangan khawatir, mulai hari ini kita akan gantian jaga pintu masuk untuk menangkapnya. Oh, sungguh kebetulan. Kau cocok dengan deskripsi pelakunya, Melanin. Tapi pasti kau bukan orang mesum itu, kan? Aku sangat marah. Kurasakan asap keluar dari telingaku. Kuharap tatapanku bisa membunuh anak manja itu. Mel, kau meremas lengan boneka itu. Itu akan putus. Waduh, salahku. Berikutnya kulihat Harry ada perban di seluruh lengan kanannya. Tunggu dulu, apa aku yang melakukan itu? Merasa bersalah dan penasaran, aku mendatanginya. Hei, ada apa dengan lenganmu? Lenganku sakit sejak kemarin, entah kenapa. Dokterku bilang tak ada yang salah, tapi aku terus merasa seolah ada yang meremasnya dengan sangat kuat. Itu terjadi lagi. Oh, seram. Itu artinya boneka itu sungguh ajaib. Aku langsung lari untuk memberitahu Izzy, dan tentu saja dia juga sangat kaget. Tapi tunggu dulu, arti yang suka ikut campur? Berapa lama dia sudah berdiri di sana? Cowok ini jelas telah mendengar semuanya. Dia terus menggapai bonekaku. Tak boleh, dia akan ceritakan ke seluruh sekolah soal itu. Lalu tiba-tiba, Harry duduk di sebelahku. Melanie, lenganku sakit. Suapi aku. Apa yang dia lakukan sekarang? Apa dia tak lihat aku sedang sibuk? Tepat di saat itu, Arti merebut bonekaku. Serahkan padaku. Tidak, Arti. Tidak. Tidak dengan susu di mulut. Ups, maaf. Tiba-tiba aku merasa mual. Itu lebih dari cukup untuk membuat kami semua benar-benar yakin. Tapi mungkin sebaiknya aku berhenti. Aku sungguh merasa bersalah menyeret Harry ke dalam hal ini. Sore itu saat aku hendak membuang boneka itu ke tempat sampah, kulihat Cameron berjalan ke arahku. Apakah Natal datang lebih awal? Hei, aku penasaran apakah kau... Ya, aku sudah menunggu sekian lama untuk hari ini. Seorang okultis? Apa? Maksudku, Arti bercerita tentang boneka voodoo milikmu. Jadi, kukira kau mungkin tahu sedikit tentang mantra cinta. Tapi jika itu tidak benar, aku minta maaf. Kau butuh mantra cinta untuk apa? Lalu, dia mengungkapkan dia ingin memantrai gebetannya, Regina. Jadi selama ini aku tak punya peluang dengannya sama sekali. Tapi hei, mantra cinta kedengarannya ide yang cemerlang. Aku bisa pastikan juga bersatunya kembali orang tuaku. Tentu saja, tapi aku perlu rambutmu dan juga Regina, serta beberapa barang pribadimu agar mantra bisa bekerja. Terang saja akan kugunakan barangnya, tapi pada mantra cinta untukku. Dan kalian tahu apa yang kuberikan padanya? Semuanya sampah dengan beberapa bulu anjing pudelku. Beberapa hari kemudian, kutemukan sebuah kotak hadiah di lokerku. Dari Cameron. Mantraku bekerja, aku akan punya pacar, dan menyatukan kembali keluargaku. Tapi sebelum bisa kulakukan rencana yang telah lama kutunggu itu, Arti datang padaku dengan permintaan sulit. Membuat boneka voodoo untuk Brad, siswa pindahan yang menempatkan dirinya sebagai laki-laki kejam yang tangguh. Kedengarannya berbahaya, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tak gunakan voodoo lagi. Tak percaya padaku? Lihat sendiri. Kemudian kuikuti dia dan menyaksikan siswa lain diganggu anak laki-laki yang jauh lebih besar. Hei, bukankah itu anak tiri ayah? Oke, Brad ini pantas mendapatkannya. Jadi aku setuju untuk membantu Arti. Hari berikutnya aku datangi Brad setelah kelas di mana dia biasanya cari masalah dengan murid lainnya. Aku berhasil menyelinap di belakangnya dan mengambil sehelai rambut. Oh tidak, ketahuan. Dengan cepat kutaruh rambut itu di boneka. Sebaiknya ini berhasil. Ayolah, kenapa ini tak bekerja? Dan kenapa sekarang? Makhluk kecil menjengkelkan. Stop! Aku tahu suara itu. Syukurlah, kau sentuh dia maka kau akan menyesal. Ya, kami akan menelpon polisi. Brad hanya mencibir lalu pergi. Phew,
Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dan Harry, kukira lenganmu terluka. Kemudian Harry dan Izzy akhirnya memberitahuku kalau voodoo itu tak pernah manjur. Izzy tahu kalau Harry hanya menggodaku karena dia menyukaiku. Itulah kenapa dia berusaha mencegahku melakukan voodoo padanya. Tapi dia tak berhasil, jadi dia lalu beritahu Harry semuanya. Jujur, menurutku usahamu itu cukup menakjubkan. Jadi aku berakting seolah itu berhasil untuk menghiburmu dan diriku sendiri. Aku hendak mengakhirinya, tapi saat kau bersikap baik padaku dan bertanya tentang lenganku, kuputuskan untuk melanjutkannya. Oh, ya Tuhan. Sahabatku telah berteman dengan musuh bebuyutanku selama ini di belakangku. Apa aku ini lelucon bagimu? Kenapa kau kesini? Untuk menertawakanku lebih dari yang sudah kau lakukan? Karena aku cemas saat ku dengar kau mengincar Brad. Melanie, kau cewek terpintar di sekolah. Aku tak paham kenapa kau lakukan semua tipu muslihat bodoh ini. Ya, kau bersikap aneh akhir-akhir ini. Sejak kapan kau percaya tahayul? Pilihan apa lagi yang kupunya? Voodoo atau apapun harganya, aku harus satukan kembali orang tuaku. Dan berandal Brad itu adalah anak tiri ayahku. Dia pantas menerima apapun yang terjadi padanya karena telah hancurkan hidupku. Kau tahu apa lagi? Kalian berdua, pergi dari hadapanku selamanya. Lalu aku bergegas pergi. Setelah hari itu, aku tak lagi bicara pada Izzy, dan gangguan tanpa henti dari Harry akhirnya berhenti. Tapi jujur, kurasakan sedikit kehampaan tanpa mereka, terutama dengan adanya karya wisata sekolah yang akan datang. Tentu saja aku tetap ikut, lagi pula siapa yang butuh mereka. Ini kesempatanku dan Cameron untuk lebih dekat, karena sekarang kami rutin bicara. Ini akan jadi perjalanan terbaik yang pernah ada. Aku bukan tipe outdoor selama ini, tapi apakah camping melibatkan tugas fisik sebanyak ini? Hampir selesai. Apa-apaan itu? Bukankah dia sudah berada dalam mantra cintaku? Maksudku, dia bahkan memberiku hadiah. Aku masih terkejut saat Cameron datang untuk membantu masalah tenda. Terima kasih. Tak perlu, tak cukup aku berterima kasih. Mantramu itu bekerja dengan sangat baik. Apa maksudmu dengan itu? Kemudian entah dari mana, Izzy menepuk pundakku. Aku berusaha memberitahumu, mereka berdua sudah saling goda sejak beberapa waktu lalu. Kurasa Cameron hanya perlu mantramu untuk sedikit dorongan spiritual. Itu artinya, tak ada satupun yang pernah berhasil? Sama sekali tak ada harapan menyatukan kembali keluargaku? Merasa terpuruk, aku menangis dan berlari pergi. Aku berlari tanpa melihat lalu menabrak Brad? Melanie kan, tepat yang ingin kutemui. Atau sebaiknya kusebut, adik tiriku tersayang. Apa ibumu mengirimmu ke sini? Lepaskan aku dan menjauhlah. Hahaha. Aku membayangkan betapa menyedihkannya dia pasti sampai ditinggal suaminya. Hahaha. Jika ini di waktu yang lain, aku akan balas melawan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sudah kehilangan semua keinginanku melakukan apapun sekarang. Tak disangka, kulihat seseorang menerjang Brad dan mendaratkan pukulan brutal di wajahnya. Kubilang aku akan membuatmu menyesal menyentuhnya. Aku harus menghentikan Harry sebelum dia mengacaukan wajah Brad hingga tak bisa dikenali. Ini saatnya kita pergi dari sini. Kenapa kau datang menolongku setelah semua yang kukatakan? Aku cukup terbiasa dengan sikap dinginmu. Lagi pula bahasa cintaku adalah mengikutimu kemana-mana dan menggodamu sampai kau memperhatikan atau marah padaku. Konyol. Aku tahu. Di sisi lain, kurasa kau tahu kalau voodoo itu tak ada gunanya. Ya, jadi aku terpikir mantra cinta untuk membuat orang tuaku kembali bersatu. Lalu keluargaku akan menjadi utuh dan bahagia lagi. Tapi sekarang aku tahu, tak ada yang namanya sihir. Kenapa tidak? Sihir itu nyata dan berada dalam dirimu, dan itu disebut memaafkan. Itu tak bisa menghukum mereka yang menyakitimu dan orang yang kau sayang, tapi akan membantumu melepaskan rasa sakit dan penderitaanmu. Apa yang ingin kau sampaikan? Maksudku, tak ada sihir yang bisa membuat ayahmu kembali, tapi suatu hari rasa sakit yang ditimbulkan padamu tak akan lagi terasa sakit. Pada akhirnya, kau dan ibumu akan sembuh dan jalani kehidupan bahagia tanpanya. Aku tak pernah menyangka laki-laki konyol ini adalah tipe filosofis dan dewasa, tapi kurasa dia benar. Aku begitu terjebak dengan kepahitanku sendiri sampai aku tak sadar kalau melanjutkan hidup adalah sebuah pilihan. Saat ibu menjemputku, akhirnya kuputuskan untuk bertanya padanya tentang ayahku. Tak disangka, ibu memberitahuku kalau tentu itu menyedihkan pada awalnya, tapi sesungguhnya ia baik-baik saja belakangan ini. Hidup memang wajar mengalami pasang surut. Selama kita menyambutnya dengan tangan terbuka, semuanya akan jadi baik pada akhirnya. Lagi pula, ayahmu akan memiliki kehidupan yang ia inginkan, sementara kita melanjutkan hidup kita. Ternyata aku adalah satu-satunya yang mengejar masa lalu selama ini, padahal apa yang sebenarnya aku butuhkan adalah ketenangan. Kata-kata ibu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri masa sulit ini. Tahun terakhirku sebagai murid SMA cukup mengesankan. Brad tak lagi jadi masalah semenjak dia mencicipi kepalan tangan Harry. Apa sudah kuberitahu kalau kami jadi trio sahabat? Paling tidak untuk saat ini. Harry tak pernah hentikan kejahilannya, namun alih-alih merasa jengkel seperti sebelumnya, kurasa dia malah sangat menggemaskan dan menawan. Oh, cium saja sudah. Izzy? Hai, aku Madison dan aku terlahir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia.
Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, "Wah, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Medi, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas." Itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian, saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda ya kan? Tapi, apakah menirukan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang ku bisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu, mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan. Yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan. Jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama kuimpikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah, 3, 2, 1. OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing. Tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa kau? Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar. Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya. Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte.
Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri latemu, karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling, benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut. Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, ha? Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, Ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? kau itu yang salah jalan, Madison. Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi, bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru. Versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah ku dapatkan titel kapten pemandu sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku. Jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku! Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka, selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut. Dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu, aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi. Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini. Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya, tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi. Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia?
Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku. Setelah operasi mata hari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya, yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku. Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong. Tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam. Kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar, mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu, aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui. Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku. Hai, aku Donna, seorang influencer luar biasa dan calon supermodel. Keluargaku adalah pendukung terbesarku. Lihat, itu kakakku Charlotte. Meskipun orang tuaku sibuk menjalankan perusahaan keluarga, mereka membelikanku apapun yang aku mau. Termasuk gaun spektakuler untuk kontes elite model look mendatang. Gadis-gadis, bersiaplah, kita makan di luar malam ini. Yeay, Charlotte baru saja membantu ayah mendapatkan kontrak bisnis lain, jadi inilah waktunya untuk merayakannya. Di restoran, ibu, ayah, dan Charlotte berjalan di depan sementara aku mengajak 329.587 followerku berkeliling. Penggemarku bahkan berkomentar aku harus mengikuti kontes Miss USA. Tiba-tiba, seseorang menabrakku menyebabkan ponselku terjatuh. Oh tidak, siaran langsungku sudah berakhir, dan itu semua salah dia.
Idiot, kamu merusak siaran langsungku. Sekarang penggemarku akan berhenti mengikutiku. Apa kamu berjalan dengan mata tertutup? Maaf, aku tidak bermaksud demikian. Biarkan aku menebusnya untukmu. Tidakkah itu luar biasa? Oke, kamu baru saja mendapat satu pengikut lagi. Benar-benar sial. Dia sebaiknya menjauh dari pandanganku. Namun begitu aku sampai di meja kami, aku melihat wajahnya lagi. Kenapa dia ada di sini? Donna, ini Matthew, direktur keuangan kita yang baru. Oh, penting sekali. Tapi tidak sebanyak live streaming, kan? Dia pikir dia siapa? Charlotte bahkan menertawakan lelucon bodohnya. Ngomong-ngomong, Donna, mulai sekarang kamu akan belajar bisnis. Saatnya menghentikan main model-modelan itu, juga streaming langsung. Apa? Tapi kenapa? Ayah selalu mendukung impianku sebelumnya. Tapi ayah mengabaikanku dan mengobrol dengan Matthew. Ayah bersikap sangat tidak masuk akal. Semuanya baik-baik saja sampai Matthew itu muncul. Charlotte menghiburku dan menyarankan agar dia menghadiri kelas bisnis untukku sementara aku bersiap untuk kontes modeling. Ide yang sangat brilian. Oh, aku sayang kakakku yang luar biasa dan cerdas. Aku kemudian memusatkan seluruh fokusku pada latihan untuk kontes, tetapi Matthew terus menggangguku dengan omong kosongnya. Dia bahkan mengirimiku pesan cincin kawin yang bertuliskan, "Ini oke? Cocokkah dengan kita?" Aku dengan panik menelponnya untuk menanyakan apa maksud omong kosong itu. Ayahmu belum memberitahumu? Kita akan bertunangan dan mengambil alih perusahaan bersama-sama. Apa sebenarnya yang orang ini katakan? Sejak kapan aku direncanakan untuk menikah dengan pria yang hampir tidak kukenal dan mengambil alih bisnis yang tidak aku minati? Ayah harusnya punya penjelasan untuk ini. Setibanya di rumah, aku menemui ayah, tetapi dia hanya menghela nafas dan mengatakan dia berencana memberitahuku sendiri. Tapi kamu tidak bisa mendikte karirku dan siapa yang aku nikahi. Donna, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ayah, Donna bahkan tidak menghadiri kelas bisnis, dia dan masih terlibat dalam klub model yang tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia memegang perusahaan? Oh tidak, kenapa dia mengatakan itu kepadanya? Apakah dia mencoba membantuku? Dia benar ayah, aku sama sekali tidak tertarik pada bisnis. Aku tidak bisa. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mulai sebagai wakil presiden dan mendapat pengalaman langsung. Dan kamu, Charlotte, kamu akan menjadi asisten pribadi Donna dan mendukungnya. Tidak. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Ayah dulu menyayangi kami berdua, tapi sekarang dia bahkan tak mau mendengarkan. Ya, Charlotte, penyelamatku. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak percaya, aku sudah berusaha keras membuktikan diriku. Hanya untuk mendapatkan segalanya diberikan kepada seorang bodoh yang berpikiran singkat sepertimu. Berpikiran singkat? Itulah yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku? Baiklah, aku rasa aku harus mengambil posisi baru untuk menunjukkan kepadanya betapa berpikiran singkat diriku ini. Jadi keesokan paginya aku berdandan dan berjalan di lobi perusahaan dengan nama yang berbeda. Nona Wakil Presiden. Lihat mata yang melongo itu, berharap bisa lepas dari pakaian membosankan mereka. Matthew juga ada di sana. Dan apakah dia tertawa? Tiba-tiba tumitku tersangkut di gaunku dan aku tersandung. Benar-benar sebuah bencana. Matthew mengulurkan tangannya padaku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Siapa yang butuh bantuannya? Dan semua gelak tawa itu, tunggu dan lihat saja. Dan tiba-tiba, sekarang, Matthew memperkenalkanku kepada anggota inti perusahaan dan mengumumkan beberapa tujuan strategis baru bagi perusahaan. ROI, margin, akun, ya ampun, bahasa apa yang dia gunakan? Setelah waktu yang terasa sangat lama, dia bertanya apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu. Aku tentu tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinanku. Kantor ini kekurangan warna, tirai ungu bisa menjadi awal yang baik, dan gambar motivasi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Oh, maksudmu memasang kutipan motivasi? Oh, tolong tidak. Motivasi datang dari para fashionista hebat sepanjang masa. Kamu tahu, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner. Semua orang ternganga ke arahku sementara Charlotte dengan marah memberi isyarat agar aku berhenti. Semua orang di sini sangat membosankan. Baiklah, aku akan berhenti kalau begitu. Hari pertamaku kemudian diikuti dengan meeting dan jadwal yang membosankan. Semua orang berbicara omong kosong dan menyuruhku menandatangani banyak dokumen. Namun setiap badai pasti ada pelangi, dan bagi pecinta kuliner sepertiku, itu pertemuan makan malam. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menikmati hidup, kan? Namun sebelum aku sempat mencicipinya, mereka semua mulai bertanya kepadaku tentang usulan ini dan proyeksi itu. Untungnya Matthew ada di sana untuk menyelamatkan hari itu. Sejujurnya, dia terlihat cukup baik dalam pekerjaannya, dan dia cukup menarik ketika fokus. Oh ya, bekerja. Aku harus menyumbangkan bakatku sendiri di tempat kerja juga. Jadi besoknya aku pasang ini di pintu rumahku. Lalu duduk santai dan menonton peragaan busana favoritku. Lihatlah gaun-gaun yang mempesona itu. Suatu hari nanti aku akan berjalan di runway dengan gaun seperti itu. Bukan duduk di sini dikelilingi oleh angka-angka dan kertas-kertas yang membingungkan. Kemudian ketika aku membuka pintu, barisan orang yang tak ada habisnya sudah menungguku.
Astaga, tidak bisakah perusahaan dengan otak cemerlang ini berfungsi tanpa aku? Saat itu, Charlotte datang menyeretku pergi. Apa yang telah terjadi? Ya ampun, aku tidak tahu kalau komputerku terhubung ke proyektor ruang rapat. Jadi semua orang menonton proyek runway bersamaku. Matthew juga ada di ruang konferensi. Kenapa dia tidak memperbaikinya? Baiklah semuanya, kita harus berterima kasih kepada bos kita yang lucu karena telah memberi kita banyak ide untuk masalah kita. Dia menyelesaikan pertemuan dan memimpin mereka keluar, tapi Charlotte masih berdiri di sana sambil marah padaku. Lucu? Tidak ada yang lucu tentang itu. Jangan salah paham bahwa dia menyukaimu. Tunggu aku, Matty. Ada apa dengan sikap itu? Oh, benar. Aku pernah melihat tatapan mata lengket yang dia berikan pada Matthew. Apakah dia memiliki perasaan terhadapnya? Sebelum aku bisa mengorek lebih jauh, aku dikirim ke Milan untuk pertemuan bodoh lainnya. Merasa bosan, aku menonton peragaan busana untuk menghabiskan waktu ketika seseorang mengejutkan dari sisiku. Aku pribadi menganggap koleksi ini berlebihan. Oh, maaf jika aku membuatmu takut. Aku Brian. Dia kemudian memberiku kartu namanya dan, wow, dia adalah CEO sebuah perusahaan model di Prancis. Apa kamu akan datang ke Fashion Week juga? Kuharap, tapi aku sedang bekerja. Oh, sayang sekali ada kontes modeling minggu ini. Aku tahu kecantikan sejati sepertimu ditakdirkan untuk mendapatkan mahkota. Aku telah melewatkan begitu banyak kesempatan untuk tampil di runway. Jika aku berhasil kali ini, mungkin ayah dan ibu akan melihat betapa seriusnya aku dalam dunia modeling. Tawaran ini terlalu luar biasa untuk ditolak. Brian, aku ikut denganmu. Di acara tersebut, aku mematikan ponselku agar bisa membenamkan diri dalam semua glamor koleksi musim gugur terbaru. Brian menepati janjinya membawaku ke audisi. Aku sangat gugup pada awalnya, tapi tanpa diduga, semua orang terlihat sangat amatir. Sementara itu, aku mondar-mandir layaknya seorang profesional. Aku yakin kali ini aku akan mendapat tawaran. Tapi untuk saat ini, kenyataan memanggil. Begitu aku menghidupkan ponselku, jutaan panggilan tak terjawab dari ayah dan Matthew muncul. Ini menimbulkan masalah, jadi aku segera meminta kontak Brian dan kembali ke rumah. Di sana, Charlotte melontarkan teriakan makian kepadaku, menuduhku tidak bertanggung jawab dan egois karena melewatkan meeting penting itu. Ayah, jika ayah diam saja, Donna akan menghancurkan perusahaan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Itu benar, namun daripada membentaknya, kamu seharusnya ada di sana untuk membantu. Aku sangat kecewa padamu, Charlotte. Ya Tuhan, wajah Charlotte langsung pucat. Ayah seharusnya memarahiku, bukan dia. Merasa sedikit kasihan pada Charlotte, keesokan harinya aku pergi untuk berbicara dengannya. Tapi sepertinya dia sedang berdebat dengan seseorang di dalam. Aku masuk dan melihat Matthew duduk di sana dengan banyak foto, Brian dan aku. Lebih parah lagi, dalam kata-kata Charlotte sepertinya kami sedang berkencan. Beberapa foto tidak dapat mengubah fakta bahwa kami bertunangan. Dia kemudian meraih tanganku dan menarikku keluar, meninggalkan Charlotte yang tertegun. Bagaimana kamu yakin aku tidak berkencan dengan orang lain? Itu hanya perasaan atau mungkin itu hanya harapanku saja, karena aku... Apa yang dia maksud dengan harapan? Dan, astaga, kenapa jantungku berdetak sangat kencang? Hari yang luar biasa. Kupikir semuanya sudah berakhir ketika ayah membanting fotoku dan Brian di depanku. Dia sangat marah padaku sehingga dia memutuskan pertunangan kami akan diadakan besok, bukan sebulan lagi seperti yang direncanakan. Tapi aku belum siap secara mental untuk ini. Jadi disinilah aku, di upacara pertunanganku, menunggu tunanganku tiba. Hanya bercanda. Sebenarnya Brian menelpon pada menit-menit terakhir untuk memberitahuku kabar terbaik yang pernah ada. Sebuah merek fashion telah memilihku sebagai duta mereka dan aku harus terbang ke sana untuk mengurus beberapa dokumen. Berkat dia, aku berhasil lolos dari pertunangan dan terbang ke Milan untuk bertemu dengannya. Akhirnya, aku harus mengejar impianku yang telah lama terpendam di kota favoritku dan tidak mengindahkan perintah konyol ayahku. Yeay! Ketika aku bangun keesokan paginya, aku dengan bersemangat meraih teleponku untuk menelpon Brian. Tapi, di mana itu? Aku melihat ke meja samping tempat tidur tapi pasporku, dompetku, dan semua barang-barangku hilang. Aku ke resepsionis menanyakan kabar Brian. Tapi mereka bilang tidak ada orang bernama itu yang menginap di sana. Panik, aku meminjam komputer mereka dan memeriksa situs web untuk nomor teleponnya. Tapi itu error. Lalu aku mencari informasi apapun tentang kontes tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku percaya padanya. Sekarang aku berada di luar negeri sendirian dan tanpa uang. Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak bisa begitu saja menelpon ayah untuk menjemputku dan aku juga tidak bisa menelpon Charlotte. Hanya ada satu orang yang bisa aku hubungi saat ini. Jadi aku menelpon Matthew dan dia segera terbang. Kami berjalan di sepanjang kanal Navigli untuk makan malam sebelum kembali. Aku pikir dia akan marah sekarang karena aku melarikan diri dari pertunangan kita tetapi dia hanya diam sepanjang waktu. Jadi, apa tidak apa-apa kalau kamu tiba-tiba datang ke sini? Maksudku, pekerjaan dan sebagainya, kamu tahu? Tidak apa-apa, kamu dulu, baru kemudian yang lain. Dia baik sekali, tapi aku perlu memastikan dia tidak salah paham. Aku meminta bantuanmu tapi bukan berarti aku mau bertunangan. Aku belum siap untuk berkomitmen. Awalnya aku ingin pernikahan ini terjadi, tapi sekarang aku tidak begitu yakin lagi.
Astaga, apakah aku yang melarikan diri dari pertunangan membuatnya begitu kesal? Saat kami melangkah melewati pintu, aku melihat ibu, ayah, dan Charlotte menunggu kami. Charlotte langsung membombardirku dengan teriakannya yang terdengar seperti lumba-lumba, mengatakan betapa mereka mengkhawatirkanku, betapa tidak bertanggung jawab dan buruknya aku. Kamu seharusnya memenangkan Oscar untuk aktingmu, Charlotte. Sayangnya pasanganmu mempermainkanmu kali ini. Acting? Dengan pasangan apa? Ternyata Charlotte lah dalang di balik semua ini. Dia mempekerjakan Brian sejak awal untuk membuatku terlihat buruk di mata orang tuaku. Dia juga memastikan pertunanganku dengan Matthew tidak berjalan sesuai rencana. Segalanya berjalan sesuai keinginannya, tapi dia tidak berpikir keserakahan Brian akan menguasai dirinya. Dia menelpon Matthew untuk meminta tebusan. Dan selama panggilan berlangsung, penipu idiot itu tidak sengaja mengungkit Charlotte. Kami semua terlalu terguncang, bahkan untuk berbicara ketika Charlotte menangis. Kamu benar, itu semua ulahku selama ini. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna namun memberikan segalanya untukku. Ibu, ayah, jika ibu membutuhkan seseorang untuk mengurus perusahaan dan menikahi Matty, kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Kamu boleh memberitahu mereka apapun selama ini? Aku masih memproses semuanya ketika ayah aku menghela nafas dan berkata, Tadinya aku akan memberitahu pada waktu yang tepat, tapi melihat kalian saling bersaing membuatku sangat terluka. Sebenarnya, Donna, kami bukan orang tua kandungmu. ternyata ayah adalah pengacara pribadi orang tuaku dan perusahaan itu milik orang tua kandungku, bukan milik ayah. Tapi kemudian orang tuaku mengalami kecelakaan yang parah dan di menit-menit terakhir mereka menyerahkan perusahaan dan aku kepadanya. Mereka meminta ayah membesarkanku, mengatur agar aku menikahi Matthew sebagai kesepakatan mereka dengan orang tua Matthew. Tumbuh dewasa dan melihatku begitu bersemangat dalam dunia modeling, ayah membiarkan Charlotte menjalankan perusahaan dan aku menjalani fashionku. Tapi kemudian Matthew dan keluarganya muncul dan bersikeras agar kami bertunangan sesuai kesepakatan. Ayah tidak punya pilihan selain melaksanakan keinginan orang tuaku. Jadi, ayah dan ibu tercinta saat ini bukanlah keluargaku yang sebenarnya. Parahnya lagi, kedua orang tua kandungku telah meninggal dunia. Donna, kami harap kamu mengerti. Meskipun kita tidak ada hubungan darah, kami selalu mencintaimu sebagai putri kami. Ini juga sangat sulit bagi kami. Aku memandangi ibu dan ayah, orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintaiku. Bu, ayah, sama seperti kalian berdua, aku yakin orang tuaku pasti juga ingin membuatku bahagia. Meskipun aku adalah pewaris sah perusahaan, aku hanya akan merugikannya. Jadi, aku harap kalian mengerti dan membiarkan Charlotte mengambil alih. Kinerjanya lebih bagus dariku. Benar, kalian tidak bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Juga memaksa untuk mencintai. Wuhuu, tidak ada lagi pekerjaan kantor yang membosankan. Sebaliknya aku mengerahkan seluruh energiku untuk model elite look. Dan inilah aku hari ini. Kalian punya Donna yang ini. Aku dengan percaya diri berjalan di panggung dengan ibu, ayah, dan Charlotte bersorak dari penonton. Ketika aku menyelesaikan bagianku, aku bergabung dengan keluargaku. Dan dengan gugup menunggu pengumuman dari MC. Samantha Fiske, Amelia Davis, dan Donna Rossi. Ya, aku berhasil. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tiba-tiba aku melihat Matthew datang ke arah kami. Selamat, Donna. Aku tahu kamu akan mendapatkannya. Terima kasih sudah datang. Aku tahu cinta tidak bisa dipaksakan dan aku tidak boleh terburu-buru. Tapi kapanpun kamu siap, Donna, maukah kamu pergi berkencan bersamaku? Bagaimana kalau sekarang?